Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Sebelum membahas materi, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Fitria Nurhayati. Yang kedua, Atika Rohmah Ramadhani. Dan yang terakhir, saya sendiri, Berliana Putri Susanti. Langsung saja yuk kita membahas materinya. Nah, pada materi ini yang akan kita bahas yaitu pengertian plural dan multikultural, sejarah Islam moderat di Indonesia, Islam inklusif, lalu toleransi dan batasannya, kemudian strategi moderasi beragama di Indonesia, dan yang terakhir model moderasi beragama di Indonesia. Pengertian plural dan multikultural. Yang pertama, plural. Menurut KBBI, plural artinya jamak, lebih dari satu. Nah, sedangkan pluralisme adalah suatu paham atau pemikiran yang menganggap bahwa semua agama itu baik, di mana seseorang menganggap agama yang dianutnya itu adalah agama yang terbaik. Nah, multikultural. Menurut KBBI, multikultural bersifat keberagaman budaya. Sedangkan menurut Asyumardi Azra, multikulturalisme adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Nah, bagaimana sih sejarah Islam moderat di Indonesia? Mari kita ulas bersama-sama. Sejarah Islam moderat di Indonesia pertama kali diadakannya diskusi daring tentang moderasi beragama di Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo, Semarang. Ada salah satu direktur Wahid Institute yang bernama Yeni Wahid menyebutkan bahwa Islam di Nusantara disebarkan melalui cara yang sangat simpatik. Sunan Kudus, orang Jawa Tengah, sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu. Moderasi sejak zaman wali. Warisan besar ajaran Sunan Kudus itu masih diselenggarakan di sebagian wilayah Jawa Tengah, bagian utara. Umat Muslim di kala Idul Adha misalnya, memilih untuk menyembelih kerbau sebagai ganti sapi. Begitupun sejumlah menu makanan berbahan daging, yang menghindari daging sapi. Contoh lainnya, pada arsitektur Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1459 oleh Sunan Kudus, juga mengadopsi gaya Hindu di sebagian bangunannya. Jadi, sejarah moderasi beragama berawal dari sikap toleransi Sunan Kudus pada saat itu, bahwa mayoritas masyarakat Kudus adalah Hindu. Dalam ajaran Hindu, sapi dianggap sebagai hewan suci dan tidak boleh disembelih. Maka dari itu, mereka memilih untuk menyembelih kerbau sebagai pengganti sapi. Pada materi Islam inklusif akan mencakup 3 hal, yakni yang pertama, pengertian Islam inklusif, yang kedua, kriteria Islam inklusif, dan yang ketiga, ciri-ciri Islam inklusif. Nah, apa sih Islam inklusif itu? Islam inklusif adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Yang dalam bahasa Gaber Asfor mengistilahkannya dengan Islam sungai, yang mana pemahaman tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar Islam, yakni Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin.
Lalu apa saja sih kriteria Islam inklusif itu? Kriteria yang pertama, Islam inklusif lebih menekankan kepada nilai-nilai dasar Islam, bukan kepada simbol-simbol belaka. Artinya, lebih menekankan dalam keimanan masing-masing seseorang, khususnya tentang rohani yang menuju kepada yang maha tinggi. Sedangkan ekspresi keimanan yang bersifat lahiriah dalam hukum-hukum agama, ritus, dan doktrin ketuhanan tidak dipandang sebagai hal yang paling penting. Kriteria yang kedua yaitu menghendaki interpretasi non-ortodoks terhadap kitab suci Al-Quran dan dogma Islam. Artinya agar jalan keselamatan itu tersedia juga melalui agama selain Islam. Kriteria yang ketiga yaitu skeptis terhadap argumentasi rasional demi kepentingan superioritas keyakinan Islam. Nah, para inklusivis Islam meyakini benar bahwa secara konsep Islamlah yang terbaik dan paling sempurna, yang tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Tetapi hal itu tidak cukup, jadi kesempurnaan Islam itu harus dibuktikan lewat karya nyata dari kaum muslimin. Karya itu tercermin melalui kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kriteria yang keempat yaitu menganjurkan prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka. Maksudnya adalah para inklusivis Islam meyakini bahwa kebaikan itu tidak hanya dimiliki oleh Islam dan kaum muslim saja, tetapi umat-umat yang lain juga memiliki nilai-nilai kebaikan. Maka dari itu, sebelum memutuskan benar atau salahnya perbuatan mereka, terlebih dahulu kita melakukan dialog atau percakapan dengan mereka, sehingga tercipta kehidupan yang penuh toleransi dan terhindar dari prasangka-prasangka yang buruk. Dan kriteria yang kelima yaitu menganjurkan prinsip-prinsip moral modern tentang demokratisasi, hak asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lainnya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri Islam yang inklusif? Nah, ciri-ciri Islam inklusif ini ada 6 ya. Yang pertama, mengakui kebenaran semua agama. Yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan. Yang ketiga, menghormati antar sesama. Yang keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kelima, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keenam atau yang terakhir, terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Kemudian, toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh, artinya kemurahan hati, saling mengizinkan, saling memudahkan. Adapun menurut Umar Hashim, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau aturan hidupnya dalam menentukan nasibnya masing-masing selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa toleransi beragama ialah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama lain. Nah, dari dua gambar ini kita akan timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Gambar yang pertama itu merupakan pembakaran suatu vihara, dan gambar yang kedua itu merupakan suatu pengerusakan sebuah masjid. Dari dua gambar ini menunjukkan bahwa adanya sikap yang tidak toleran terhadap antar umat beragama.
Nah, contoh lain misalkan jika ada sikap yang tidak toleran dalam suku, contohnya yaitu si A suku Jawa dan si B itu suku Batak. Nah, mereka ini saling menjelekan. Si A menjelekan suku Batak dan si B menjelekan suku Jawa. Batasan toleransi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama di bidang akidah, yang kedua di bidang akhlak, yang ketiga di bidang muamalah, dan yang terakhir di bidang ekonomi. Nah, yang pertama di bidang akidah. Seperti yang teman-teman lihat dalam PPT kami, tercantum Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jadi ayat ini turun ketika Rasul diajak kompromi oleh kaum kafir Quraisy dengan cara bertukar ibadah atau bertukar keyakinan, yaitu sekarang kaum kafir ikut beribadah umat muslim dan besoknya umat muslim harus ikut beribadah dengan kaum kafir. Nah, kompromi akidah ini langsung ditolak dengan tegas melalui ayat ini. Jadi tidak ada toleransi dalam hal akidah. Itulah mengapa pluralisme diharamkan. Misalnya, doa bersama antar umat beragama di mana pastor atau biksu berdoa sedangkan umat muslim mengamini doa tersebut. Itu tidak dianjurkan. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa kita sebagai seorang muslim hanya boleh menyembah Allah. Kalimat tauhid sudah menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Batasan di bidang akhlak, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya barang siapa di antara kalian melihat mungkar, maka dia harus mengubahnya dengan tangannya atau dengan kekuatan. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya atau dengan nasihat. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yaitu dengan pengingkaran. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini berarti ketika kita melihat sesuatu yang tergolong munkar, maka kita tidak boleh ada bertoleransi dengan mereka. Melainkan kita harus segera melakukan nahi mungkar sesuai kemampuan masing-masing. Bisa melalui kekuasaan biyadihi seperti polisi yang berwenang untuk menilang orang yang melanggar lalu lintas, atau melalui nasihat bilisanihi seperti guru yang memberi peringatan keras kepada murid yang melanggar tata tertib, atau melalui pengingkaran hati biqolbihi seperti mengingkari budaya lokal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Selanjutnya batasan yang ketiga di bidang muamalah. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini mengisyaratkan boleh berinteraksi sosial dengan umat non-muslim, asalkan mereka tidak mengancam jiwa, harta, wilayah, dan harga diri umat muslim. Batasan yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Al-Quran mengakui adanya perbedaan tingkat ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga Islam memberikan toleransi dengan tidak memaksa semua orang harus kaya atau miskin. Itu tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada monopoli ekonomi, sehingga kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Oleh sebab itu, tidak ada toleransi bagi umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mal atau harta, sebagaimana kebijakan Khalifah Abu Bakar memerangi umat muslim yang menolak membayar zakat. Islam juga tidak
tidak memberi toleransi pada aktivitas-aktivitas perekonomian yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Misalnya, perjudian seperti togel yang hanya menguntungkan bandar dan merugikan mayoritas penjudi. Kemudian pemalsuan barang dagangan agar memperoleh keuntungan besar. Ada juga rentenir yang mencekik rakyat kecil dengan bunga pinjaman yang tidak manusiawi atau riba. Yang terakhir, menimbun barang dagangan agar terjadi kelangkaan di masyarakat sehingga harga melambung tinggi. Strategi moderasi beragama. Ada 2 strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga moderasi dan umat beragama, yaitu yang pertama, memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama. Jadi, pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot atau warna tersendiri dalam menyelesaikan masalah kerukunan umat beragama. Kepada pemeluk suatu agama, dipersilahkan masing-masing untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Dan bagi pemeluk agama yang lain tidak mengganggunya atau mencampurinya. Juga jangan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian dan kehati-hatian, serta kewaspadaan, terutama oleh para pemuka tiap-tiap agama. Contohnya yaitu, dalam rangka memperingati hari-hari besar agama, hendaklah hanya melibatkan pemeluk agama yang bersangkutan saja. Jangan sampai pemeluk agama lain ikut dilibatkan. Strategi yang kedua yaitu menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka pendalaman dan penghayatan agama, serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan umat beragama. Jadi, dengan melakukan pendalaman, hendaknya disertai dengan nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Contoh menjadikan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam satu agama, yaitu yang pertama, saling menjaga silaturahim antar umat seagama. Yang kedua, tidak menjadikan konflik sebuah perbedaan seagama. Yang ketiga, menjalin hubungan persaudaraan yang erat antar umat seagama. Adapun menjadikan suasana kehidupan beragama yang kondusif antar agama, yaitu yang pertama, tidak mencela agama lain, yang kedua, bersatu untuk menciptakan kedamaian, yang ketiga, menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Selanjutnya, model moderasi beragama di Indonesia. Ada 3 model. Yang pertama, model moderasi berbasis pesantren. Yang kedua, model moderasi beragama melalui jalur perdamaian. Dan yang ketiga, model moderasi melalui sosial media. Yang pertama, model moderasi berbasis pesantren. Sistem pembelajaran yang ada di pesantren itu berbasis kitab-kitab klasik yang diajarkan tanpa kesudahan dengan penjelasan sesuai konteks yang terjadi dalam masyarakat, yang mana itu termasuk dalam moderasi beragama menurut Abdurrahman Wahid. Nah, di sini sistem pendidikan pesantren masih diperlukan. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara moderat dengan kegiatan seperti pengajian, lalu ada istighosah dan sebagainya. Nah, di sini pesantren terbukti mampu untuk membawa nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat melalui transformasi pengetahuan keagamaan. Namun sekarang pesantren sudah banyak yang juga mempelajari pengetahuan atau pendidikan formal. Nah, itu mulai dari tingkatan yang paling bawah itu taman kanak-kanak sampai tingkatan tertinggi yaitu perguruan tinggi. Yang kedua, ada model moderasi beragama melalui jalur perdamaian. Di
Di sini, menurut Quraisy Shihab, ia melihat bahwa dalam moderasi atau wasatiyah terdapat pilar-pilar penting, yakni yang pertama ada pilar keadilan, lalu yang kedua ada pilar keseimbangan, dan yang ketiga tentunya pilar toleransi. Dan yang terakhir yaitu model moderasi melalui sosial media. Sosial media akhir-akhir ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka kita sebagai umat beragama harus memanfaatkan sosial media sebagai jalur atau model moderasi kita, yaitu kita bisa interaksi dengan masyarakat yang jauh di sana tanpa harus bertemu langsung, dan kita menyampaikan moderasi kita melalui sosial media tersebut.